Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Adik-adik kakak senang banget loh hari ini ketemu adik-adik lagi. Yuk, hari ini kita mau sama-sama ibadah rohkit lagi. Adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Siap. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kalau gitu sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita tangan matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi, meninggikan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan berikan sukacita itu melimpah untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk, sudah siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian, kudaki-daki gunung yang tinggi. Sudah siap? Semuanya tepuk tangan. Ayo bangkit berdiri yang ada di rumah. Jangan duduk. Kita mau sama-sama bergoyang buat Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di tangan Kau ada, di sisi Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka kita Tuhan ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Siap ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di sukaku ada, di duka di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Adik-adik bangga nggak punya Tuhan Yesus yang selalu bersama adik-adik? Bangga. Yang di rumah juga bangga ya. Yuk sekarang kita mau naikkan pujian lagi buat Tuhan. Bahwa Tuhan sumber sukacita kita.
Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik kita siap memuji Tuhan lagi ya. Kita mau nyanyikan pujian. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama angkat tangannya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau tunaikan Lagi. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Angkat tangannya sama-sama. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang tangannya dipindah sebelah kiri. Padanya ku berserah, Engkau tunaikan kehidupanku. Wah, adik-adik kakak seneng banget nih, adik-adik bersuka cita muji Tuhannya. Yuk, sekarang kita mau sama-sama. Boleh duduk lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Selamat pagi Bapak. Sama-sama nyanyi ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Satu lagi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Di minggu ini Kak Iren akan membawakan firman dengan judul Jangan Bersungut-sungut. Benar banget, jangan bersungut-sungut. Nah, sebelum kita mulai, yuk siapin dulu Alkitabnya dan kita mau berdoa. Udah siap Alkitabnya? Jadi taruh, kita mau berdoa ya. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, buat kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama lewat online ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan pada minggu hari ini Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman minggu ini kakak ambil dari Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Yuk kita buka sama-sama di Alkitab. Udah ketemu semuanya? Udah? Yuk kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah adik-adik tahu gak sih arti kata bersungut-sungut? Arti kata bersungut-sungut atau kata lain dari bersungut-sungut adalah mengeluh, ngomel-ngomel, suka marah-marah. Jadi orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka mengeluh tentang sesuatu yang ia kerjakan. Nah, ada loh adik-adik suatu bangsa yang suka banget bersungut-sungut. Adik-adik tahu nggak bangsa mana nih yang suka bersungut-sungut? Ya. Nah, kakak tahu ya, bangsa tersebut adalah bangsa Israel. Loh, kok bisa kak? Iya, nih kakak ceritain ya. Jadi pada waktu itu, adik-adik bisa baca di Keluaran 14 sampai dengan Keluaran 16 ya. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena di tanah Mesir bangsa Israel itu diperbudak. Adik-adik tahu nggak diperbudak itu apa? Diperbudak artinya adik-adik bekerja tapi tidak diberi upah. Itu adik-adik diperbudak, jadi kerja terus tapi nggak dapat upah, nggak dapat gaji. Nah,
Tuhan tuh memiliki niat yang baik karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sehingga Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel langsung bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena ada tentara Mesir yang mengikuti dan mengejar mereka, sehingga mereka malah menuduh Tuhan bahwa Tuhan ini keluarin aku dari tanah Mesir hanya untuk membunuh aku kan di padang gurun, kata bangsa Israel. Padahal niat Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tetapi bangsa Israel malah menuduh Tuhan mengeluarkan mereka supaya mereka mati di padang gurun. Namun karena Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, Ia memberikan kuasa kepada Musa untuk membelah laut Teberau. Dan ketika laut itu terbuka, pasukan bangsa Mesir itu tidak bisa menyeberangi lautan tersebut. Jadi ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau yang sudah dipisahkan Musa, bangsa Mesir ngikutin. Oh ya, itu dia, bangsa Israel di depan. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang besar, laut Teberau itu tiba-tiba tertutup dan akhirnya bangsa Mesir terjebak di dalam lautan tersebut. Hal ini membuat bangsa Israel menjadi takjub dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hal ini gak berlangsung lama loh adik-adik. Ketika bangsa Israel melanjutkan lagi perjalanannya dan mereka sampai di namanya daerahnya Marah. Nah, kan namanya padang gurun itu berarti panas ya adik-adik. Panas nih, panas, butuh minum. Ketika mereka melihat mata air di sana, mereka langsung, oh ya, itu dia, ada banyak air. Ayo kita minum dari mata air tersebut. Ketika mereka minum, aduh, kok rasanya pahit ya? Mereka langsung bersungut-sungut lagi. Nah, ini nih, tuh kan, mendingan kita balik aja ke Mesir. Di Mesir banyak makanan, airnya juga gak pahit. Daripada kita keluar, ternyata bikin sengsara aja keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan Yesus mendengar hal tersebut, Tuhan Yesus langsung bilang, ya udah, yuk kalian pergi melanjutkan perjalanan lagi ke daerah namanya Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah, di saat itu bangsa Israel senang lagi, akhirnya memuji Tuhan lagi. Tetapi hal itu gak berlangsung lama. Karena ketika mereka menghadapi suatu masalah lagi, menghadapi suatu kesulitan, maka mereka kembali bersungut-sungut. Mereka kembali menyalahkan Tuhan. Nah, adik-adik, yang dapat kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus tuh sebenarnya sudah menyediakan yang terbaik untuk kita dan untuk bangsa Israel. Namun kadang-kadang kita tuh nggak bisa melihat hal itu. Kita kadang-kadang merasa mengeluh karena kesulitan ada di depan mata kita. Kerjain PR susah, gurunya nggak pernah kasih tahu aku, Kak. Males lah bantuin mama, capek, Kak. Padahal bantuin mama dan kerjain PR bukanlah sesuatu pekerjaan yang sulit. Ketika adik-adik mau ngerjain PR, adik-adik tinggal minta bantuan Roh Kudus untuk memimpin adik-adik supaya adik-adik bisa mengerti dan bisa mengerjakan PR. Nah, seperti bangsa Israel, mereka begitu cepatnya melupakan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu selalu kasih yang terbaik. Mulai dari yang pertama,
Tuhan Yesus nggak mau lihat bangsa Israel diperbudak lagi. Makanya Tuhan Yesus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu yang kedua, ketika bangsa Israel minum mata air dengan air yang pahit, Tuhan Yesus nggak mau lihat bangsanya menderita seperti itu. Makanya dia bilang, ayo pergi ke Elim. Di situ ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Nah, Tuhan Yesus tuh selalu kasih yang terbaik. Tapi bangsa Israel terlalu cepat melupakan kebaikan Tuhan karena begitu takut dan khawatir akan masalah yang dihadapinya. Nah, padahal seharusnya bangsa Israel tuh sadar bahwa di mereka dan kita juga punya Tuhan yang dahsyat kuasanya, yang akan sanggup dan senantiasa menolong adik-adik, kakak, dan juga orang-orang lain. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus belajar untuk bersyukur dan melakukan sesuatu dengan semangat. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 14. Jangan bersungut-sungut atau mengeluh, melainkan berusaha melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu siap untuk menolong anak-anaknya. Nah, kakak percaya bahwa adik-adik gak akan bersungut-sungut ya kalau melakukan sesuatu. Harus melakukan sesuatu dengan semangat, harus melakukan sesuatunya dengan yang paling terbaik, usaha paling terbaik. Nah, kakak punya 3 pertanyaan nih untuk minggu ini. Pertanyaan pertama adalah, firman minggu ini kakak ambil dari kitab apa? Pertanyaan kedua, bangsa manakah yang selalu bersungut-sungut? Dan pertanyaan ketiga, ketika kita menghadapi kesulitan, yang harus kita lakukan adalah... Nah, adik-adik bisa jawab 3 pertanyaan itu di kolom description ya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa kami tidak ingin seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang selalu mengeluh, yang selalu ngomel-ngomel, marah-marah, dan menyalahkan Engkau Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk tidak bersungut-sungut Tuhan, untuk selalu semangat dan melakukan sesuatu yang terbaik. Kami juga mau terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami ketika kami sedang mengalami kesulitan Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kedepannya Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan Tuhan, karena kami percaya penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu nyata untuk kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa, adik-adik boleh angkat tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di minggu depan. Dan jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan minum vitamin ya. Dadah.